wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para hujjaj, dan seluruhnya jamaah Masjid An-Nur, baik yang hadir secara langsung di masjid ini maupun secara online, menyaksikan di Facebook maupun di YouTube. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menarik untuk kita simak, untuk kita perhatikan. Kandungan pesannya yang begitu mendalam, itu sebabnya disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang singkat tetapi penuh dengan makna. Dan itu tidak lekang oleh yang namanya zaman. Dari semenjak ketika para sahabat bersama dengan Rasulullah SAW diikuti oleh para tabi'in, para tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita hari ini, tidak lekang oleh yang namanya zaman. Terlebih-lebih kita sekarang hidup di zaman orang mengatakan zaman medsos. Zaman medsos. Orang berlomba-lomba untuk menjadi viral. Bahkan menjadi viral katanya tidak harus menjadi kreatif, cukup saja menempelkan dekat dengan handphonenya lalu bernyanyi dan mengatakan hanya rehan yang baik, ya, yang lainnya tidak baik. Orang berlomba-lomba untuk menjadi viral, mendapatkan banyak follower, banyak subscriber. Dan kami terakhir juga mengikuti standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia. Salah satu materinya adalah tentang dakwah digital. Bagaimana pentingnya para dai ini menjadi mujahid, menjadi para dai yang mampu menyebarkan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar, termasuk adalah di media sosial. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hal ini disampaikan kepada sahabat Muaz bin Jabal. Sahabat Muaz bin Jabal ini kita ketahui adalah dutanya Rasulullah SAW, salah satu dutanya Nabi, salah satu delegator yang karena kecerdasannya diutus ke Yaman dan di beberapa daerah atau negeri untuk menjadi delegasinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal untuk menjadi pribadi yang berkualitas dengan cara yang cerdas. Nanti dikasih judul Pak Yagi, ya, menjadi pribadi yang berkualitas dengan cara yang cerdas. Ada 6 nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, iqtadi bi nabiyyika ya Muaz. Ikutilah nabimu wahai Muaz. Kalau Anda ingin hidupnya selamat zaman apapun yang Anda hadapi, maka kunci yang pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Muaz adalah iqtadi bi nabiyyika ya Muaz. Ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, dia tidak akan pernah menemukan kesesatan selama-lamanya. Ketika kita mampu dan berupaya untuk terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Pak, mohon maaf,
pemahaman saya, pemahaman kita itu untuk memahami kedua sumber tersebut terbatas. Begitu banyak ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu dalam Islam ini boleh jadi yang kita belum pelajari. Itu sebabnya kemudian kita perlu terus belajar dan belajar, mendapatkan penjelasan dari para ulama yang mumpuni, yang mana masing-masing sesuai dengan kompetensi atau bidangnya. Ada yang mendalami ilmu tafsir, ada yang mendalami ilmu hadis, ada yang ilmu fikih, ya, konsentrasi mereka termasuk dalam bidang muamalah, ya, bagaimana kita perlu untuk mendapatkan penjelasan dari para ulama yang mumpuni di bidangnya. Kalau tidak, boleh jadi terjebak dalam pemahaman yang keliru atau pemahaman yang salah atau tidak sesuai. Dan kita pahami bahwasannya dalam misalnya khilafiyah, pendapat para ulama itu beragam. Pendapat para ulama itu beragam dan tidak sama, namun semuanya berdasarkan dalil ataupun keterangan-keterangan dan merupakan hasil ijtihadnya, ya, hasil ijtihadnya masing-masing, sehingga sikap seorang dai adalah, sikap kita sebagai kaum muslimin adalah tidak merasa paling benar. Di situ kita boleh jadi dalam hal khilafiyah tersebut kita terdapat perbedaan. Kita boleh jadi dalam sholat subuh misalnya kunut, ada yang tidak kunut, ya. Kemudian disampaikan juga mengenai misalnya ada yang berpendapat tentang GoPay itu haram, lalu disampaikan oleh ulama tersebut dan para jamaah yang langsung beramai-ramai menguninstall, ya, menguninstall GoPay tersebut. Dan sebagian pendapat juga membolehkan mengenai hal tersebut. Jadi masing-masing dengan pendapatnya yang tidak sama dan beragam tersebut memiliki keterangan dan hasil ijtihadnya, sehingga sikap kita adalah moderat, di pertengahan, tidak merasa paling benar, kemudian menyalahkan pendapat yang lain. Nah, ini iqtadi binabiyika ya Mu'adz. Bagaimana kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kita amalkan, kita terima. Tetapi apa-apa yang dilarang maka kita tinggalkan. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau juga menghadapi para haters. Para pembencinya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya beliau menghadapi para haters, tapi dengan cara yang berkelas. Dari sebuah riwayat yang sampai kepada kita ceritanya, satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya kepada putrinya yang merupakan istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, adakah amalan yang selama hidupku aku belum mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Aisyah menjawab, "Sudah semua ayahandaku, tetapi ada satu. Engkau pergilah ke pasar di ujung pasar Madinah itu," dan ini cerita yang masyhur. Ada seorang Yahudi buta, dia senantiasa orasi. Anda dengarkan, bapak dengarkan, ayah dengarkan orasinya sampai selesai. Setelah itu ayah beri makan, kasih makan. Kemudian beliau melakukan apa yang disampaikan.
wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Beliau lakukan sampai ke pasar Madinah dan bertemu dengan yang dimaksud. Kemudian setelah selesai beliau menangis, keadaannya lemas gitu, lalu menangis. Keadaan Sayyidina Abu Bakar melihat begitu luar biasanya cara yang berkelas ketika menghadapi hatta itu adalah pembencinya. Dikatakan ini dan itu segala macam, tetapi Rasulullah tetap memberikan kebaikan kepada si Yahudi buta ini. Lalu setelah beres orasi, Abu Bakar mencoba melakukan yang kedua, yaitu memberi makan. Setelah diberi makan, ditolak sama Yahudi ini. Anda ini bukan orang yang biasa yang memberi makan kepadaku. Orang yang biasa ngasih makan itu kepadaku tidak seperti Anda itu. Kemudian dikatakan oleh Abu Bakar, orang yang biasa memberi makan kepada Anda adalah orang yang biasa Anda caci maki. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau hatta menghadapi haters, pembencinya, dengan cara berkelas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk yang ikut-ikutan? Mungkin ada istilah perang status, ya, perang status, saling menyindir satu dengan yang lain, ya. Pakai apa? SW, status WhatsApp. Mungkin orang menyebutnya, oh kita tulis reminder. Padahal reminder niatnya itu untuk menyindir, ya, membalas. Waduh, panas juga nih saya baca status WhatsAppnya teman saya ini. Ngapain sih dibahas-bahas gitu kan? Ini WhatsAppnya dibaca oleh publik begitu dan seterusnya. Ya, jadi mereka melakukan perang status. Nih kita khawatir Pak terhadap sikap generasi kita yang memang mereka sangat akrab, mereka sangat dominan. Kalau saya update di TikTok saja Pak, itu ketika melihat siapa yang menjadi pemirsa, ya, rata-rata di usia 15 sampai 20 tahun, itu 50% Pak untuk pemirsa saya. 15-20%. Sementara di atas 50%, di atas 50 tahun itu hanya 2% pemirsanya yang di atas 50 tahun. Jadi termasuk yang ketika mereka menyaksikan, kenapa video-videonya itu singkat, 1 menit 30 detik gitu ya Pak Yagi ya, adalah mereka kalau menarik mereka teruskan, mereka tidak akan skip. Mereka akan teruskan, bahkan sampai ditulis jelas-jelas, jangan skip ya. Coba Anda cek hati Anda misalnya, dengarkan sampai selesai. Sampai ditulis begitu aja, kalau nggak menarik, udah lewat. Ya, ini bagaimana kita menjaga juga Pak, anak-anak kita agar menunjukkan sikap bijak dalam bermedia sosial, sikap yang berkelas, menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, termasuk iqtadi binabiyika ya Mu'adz. Ikutilah tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz. Yang kedua adalah wa alaikal yaqinu wa in kana fi amalika taksiri. Tetaplah engkau yakin, meskipun engkau merasa bahwa amalmu itu masih sedikit, tetap kita tumbuhkan keyakinan kita, walaupun amal kita masih terdapat banyak kekurangan. Bagaimana Pak Ustadz, saya ini pendosa, saya itu malu, ya, datang ke Masjid An-Nur, apalagi ini orang-orangnya soleh-soleh, ya, sementara saya minder dan lain sebagainya. Wa alaikal yakin, tetaplah engkau yakin, tetaplah engkau beramal soleh, meskipun mungkin sholat kita belum khusyuk, masih kemana-mana, masih kepikiran ini dan itu,
Malah pada saat sholat itu sesuatu yang hilang itu langsung ingat gitu. Ternyata di dekat TV itu ya. Ingatnya adalah pada saat kita ibadah. Terdapat banyak kekurangan di dalam amal saya, di dalam amal kita. Tetapi apa kata baginda Nabi, nasihatnya kepada Muadz, wa alaikal yakin, tetaplah engkau yakin, wa in kana fi amalika taksir, meskipun amalmu itu masih terdapat banyak kekurangan. Kita lihat bagaimana seorang salafus salih yang bernama Imam Ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Seorang imam besar, Pak. Ya, beliau mengatakan, ahabbus sholihin, aku mencintai orang-orang salih, walastu minhum, meskipun aku bukan bagian di antara mereka. Wa abghadut talihin, dan aku membenci para pelaku maksiat. Wa asyara minhum, meskipun aku lebih buruk dari mereka. Kemudian ada yang komentar, Ustadz, sekelas Ibnu Mubarak aja begitu luar biasa. Ini memberikan pelajaran kepada kita ketawaduannya. Kita hakul yakin sekelas ulama besar seperti Imam Ibnu Mubarak ini adalah orang soleh, yang beliau ingin memberikan hikmah kepada kita, termasuk kepada kita, ahabus sholihin, aku itu mencintai orang yang soleh, walastu minhum, meskipun aku tidak seperti mereka. Amal ibadahku masih terdapat banyak kekurangan. Salat tahajudku jarang-jarang, salat sunnahku apalagi, salat sunnah duha apalagi, saum sunnah Senin dan Kamis, paling kalau lagi semangat, lagi ingat saya saum. Apalagi kalau godaannya udah masuk kerja, ada yang bawa, dia lagi mendapatkan kesuksesan, udah batalin aja puasa sunnah ini, kata. Ya, ini udah disediain gitu kan. Nah, ini ahabus sholihin walastu minhum, meskipun aneh nggak seperti pada hari ini yang luar biasa emang amal beliau ini, sementara saya masih banyak kekurangan. Wa abghadut talihin, jadi ada solih, ada tolih, ya, ada solih, ada tolih. Amal solih, amal tolih, ya, pakai to. Yang satu adalah amal baik, yang satu lagi amal keburukan, ya. Wa abghadut talihin, saya membenci orang-orang yang berbuat keburukan meskipun aku lebih buruk daripada mereka. Wa alaikal yakin, ya, hendaklah tetap kita yakin, terus kita berupaya. Kalau tidak, yang terjadi adalah akan datang keraguan. Salat saya diterima atau tidak? Gimana? Akhirnya mohon maaf, syakwa sangka muncul. Beberapa kali takbir Allah gak jadi lagi. Allah udah mau apa? Ruku dia masih belum selesai. Kasihan, Pak. Ya, ketika ternyata was-was, mungkin prasangka yang ini aku sudah yakin belum, nawaitu, udah ulang-ulang, nawaitu usolli fardhu, wah, dan segala macam, ya. Baru setelah mau beres Al-Fatihah, Allahu Akbar, wa alaikal yakin, hendaklah kita tetap menumbuhkan, menguatkan keyakinan kita. Wa in kana fi amalika taksirin, meskipun masih banyak, Pak, punten, masih banyak al-fakir, termasuk kita kekurangan di dalam amal soleh kita. Dan yang ketiga, apa pesan Rasulullah? Waqta lisanaka an ikhwanik. Kalau terjemahan letterlexnya adalah potonglah lisanmu, ya. Artinya diberikan penjelasan, waqta lisanak itu hentikan lisan kita dari mengumbar keburukan atau aib saudara kita. Tahan. Understand to be understood. Sebelum kemudian kita mengomentari, sebelum kita mengetik
di jari ini, sampai beberapa termasuk aktivis dakwah sekalipun hati-hati misalnya terjerat misalnya undang-undang apa itu ITE apa ya, ITE gitu ya, ada yang di 5 bulan diproses, di penjara dan lain sebagainya ya, mungkin karena terpleset lidah, karena saking semangatnya ya berkobar gitu untuk mengkanter itu, tetapi ternyata perlu juga secara hukum Pak ya, secara hukum itu dipahami ya. Ini diantaranya waktu kita memahami, tahan lisan kita dari mengumbar keburukan saudara-saudara kita. Jangan menyibukkan diri kita dengan aib-aib saudara kita, karena boleh jadi kita akan kehabisan waktu, akan kekurangan waktu ketika kita sibuk juga dengan aib diri kita sendiri. Wow, banyak banget dibuka, misalnya dibeberkan, ya Allah ya. Ya kita kadang suka kepo juga Pak ya, apalagi kalau ibu-ibu mungkin ya, sebagian nggak tahu bapak-bapak nih, sampai-sampai ada yang kesel ya sama artis yang melakukan KDRT ini yang lagi viral kan, terhadap istrinya. Nih ibu saya di rumah jadi kesel nih ya, gara-gara si ini melakukan KDRT, dicekik katanya segala macam. Ya Allah, kita sibuk dengan urusan berita-berita, ini bilang juga runtah itu ya, alias sam. Ya, kita cukup bersimpati, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Ya, nggak perlu juga ikut menyebar terus saling itu istilahnya stitch gitu ya, saling stitch. Stitch itu videonya Pak Yagi, kemudian saya ambil, lalu setelah ditampilkan awalan mungkin 10 detik videonya Pak Yagi, kemudian saya berkomentar, nyinyir terhadap videonya Pak Yagi, itu namanya di stitch. Jadi bagaimana kita tidak menyibukkan diri termasuk dalam urusan-urusan seperti itu Pak. Ini sekali lagi tidak lekang oleh zaman dan fenomena sosial, perlu juga kita perhatikan, termasuk menjadi concern kita sebagai ayah, sebagai ibu gitu ya. Terutama tadi kami sampaikan bahwa khawatir Pak, ini menjadi sikap yang ditunjukkan oleh generasi kita kalau kita tidak awasi. Ya, kalau kita tidak awasi ya, ketika mereka asyik ya dengan handphonenya ya, dengan YouTube-nya dan lain-lain sebagainya. Yang berikutnya, wal takun dzunubuka alaika wala tahmilha ala ikhwanik. Cukuplah akibat dosa-dosa kita sendiri yang menanggung, jangan membawa-bawa kesalahan orang lain. Jadi bagaimana sikap Rasulullah SAW? Yang ditunjukkan adalah caranya berkualitas gentleman Pak, mengakui kalau memang itu kesalahan saya, maka saya akui. Jangan kemudian kita cari-cari kesalahan orang lain. Dianya yang korupsi, stafnya yang diajak-ajak juga. Ya, pokoknya nggak salah, dicari-cari kesalahannya. Ya, sementara dia betul-betul secara fakta hukum dia salah, akui kesalahannya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah seseorang itu menanggung yang namanya dosa Pak Yagi, tidak akan saya tanggung. Antum akan bertanggung jawab terhadap apa yang antum lakukan. Demikian pula saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Suatu hari, ini juga kisah yang masyhur, yang mungkin juga sudah sampai kepada kita, bagaimana sikap gentleman Rasulullah SAW ketika beliau mengumpulkan para sahabatnya. Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang pernah aku sakiti? Semuanya hening Pak. Ketika ditanya sama pimpinannya, sama panutannya begitu,
Ini menjelang wafatnya Rasulullah SAW, ketika beliau bertanya, siapakah di antara anda yang pernah aku sakiti? Kemudian ada seorang sahabat, beliau berdiri, ana ya Rasulullah. Sahabat ini bernama Ukasyah. Ya, sahabat ini bernama Ukasyah. Diceritakan waktu perang Badar, aku dipukul olehmu atau terpukul olehmu karena tongkat yang engkau miliki. Di bagian mana? Di sini. Ya, kena. Dan aku ingin membalasmu, kata. Sahabat geram, Pak. Memang ada yang tega ini, setega itu untuk membalas Rasulullah. Udah cukup, ya, maafin aja, udah cukup, ya. Itu sebuah kemuliaan dan adab yang tinggi. Kemudian apa? Ketika para sahabat geram ingin menahan daripada Ukasyah gitu, Rasulullah SAW dengan sikap bijaknya, biarkan, dan memerintahkan kepada Ali, wahai Ali, ambilkan tongkatku. Lalu diserahkan kepada Ukasyah, silahkan Ukasyah, jika aku pernah melakukan dan memukulmu, balas hari ini juga. Ketika dipegang oleh Ukasyah tongkat tersebut, Ukasyah mengatakan, pada waktu aku terpukul di Badar itu, kondisi aku tidak menggunakan baju ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW, beliau pun pada saat baru membuka bajunya sedikit, Ukasyah langsung melempar tongkat itu dan memeluk Rasulullah SAW. Beliau hanya ingin mengatakan, nggak mungkin aku berani untuk melakukannya. Aku hanya ingin kulitku menyentuh kulitmu. Karena ketika itu aku melihat bagaimana diantaranya tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, dan beliau sangat ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana kita melihat juga cara berkelas yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika memang aku salah, maafkan aku. Jika memang aku harus dibalas, balaslah. Ya, sebelum nanti hari pembalasan yang sebenarnya itu tiba. Ya, itu yang ditunjukkan apabila wal takun dzunubaka 'alaika wala tahmilha 'ala ikhwanik. Jangan itu bebankan, jangan cari-cari teman atau kesalahan juga kepada orang lain. Jangan bebankan kepada orang lain. Kemudian yang keberapa ini, Pak? Kelima, ya. Yang kelima. Nanti kalau mau diulang bisa dilihat ulangannya ya Pak Yagi ya. Nomor kelima, wala tuzaki nafsaka bitazmimi ikhwanik. Ini sambungan daripada yang nomor keempat adalah memang ada saling pengaruhnya ketika kita mampu bersikap gentleman. Kalau memang kita salah, kita salah. Kita ini Pak punten bukan malaikat yang selalu benar, dan kita bukan setan yang selalu salah. Demikian pula sahabat kita, teman kita, tetangga kita, mereka bukan malaikat dan juga bukan setan yang selalu benar dan selalu salah. Ketika saya salah, akui kesalahan saya dan siap untuk memperbaiki kesalahan itu. Tapi ketika orang lain salah, apa yang kita lakukan, Pak? Ingatkan, datangi saudara kita baik-baik, ingatkan baik-baik, dan jangan pojokkan saudara kita tersebut dengan kesalahannya. Atau bahkan justru yang sebaliknya adalah, ini menarik, wala tarfa' nafsaka biwad ikhwanik. Alih-alih dia untuk meningkatkan elektabilitasnya, melakukan apa? Black campaign. Ya, melakukan black campaign dengan menjelek-jelekan kompetitornya. Oh, jangan pilih ini, dia mah begini. Dicari-cari kesalahannya. Padahal nggak ada itu. Beliau tidak terbukti melakukan korupsi lah atau apa, bersih. Ya, atas nama dia ingin naik, siap-siap tahun politik 2024 muncul. Lawan politiknya kalau bisa nggak boleh naik. Jangan jadi capres. Ya, jangan jadi
capres, kalau sebelum itu kalau bisa dia masuk penjara dulu. Ini sikap-sikap wala tuzakki nafsaka bitazmimi ikhwanik, bagaimana merendahkan orang lain, bagaimana dia ingin mengangkat dirinya sendiri tetapi dengan cara apa? Tidak berkelas, merendahkan orang lain, merendahkan orang lain. Padahal di dalam Al-Qur'an fala tuzakku anfusahum, jangan engkau merasa dirimu paling suci, wallahu a'lamu bimanittaqo, dan hanya Allah lah yang maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Tajasus, ya, mencari-cari kesalahan orang lain, namimah, namimah itu mengadu domba, ya, gibah, ngomongin orang lain dan sebagainya. Sikap yang tidak fair, rasa dirinya suci padahal dia yang paling banyak berlumuran dosanya. Wa iyazubillah min zalik. Dan yang terakhir adalah wala turai bi amalikan nas, jangan pernah riya di dalam beramal. Wallahul muwafiq, karena sesungguhnya adalah yang memberikan taufik itu, kesesuaian sehingga kita bisa beramal adalah atas berkat, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat ujungnya ini, wallahul muwafiq. Apa Pak? Punten? Wallahul muwafiq, ya, wallahul muwafiq, dan Allah lah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita masih komitmen. Tadi ada hikmahnya juga Pak Yagi, ya, ketika saya diberikan petunjuk jalan muter lewat beberapa masjid itu ya Pak, ya, Kampung Sirnasari, Neglasari, terus muter, kita lihat memang ada yang satu saf salat subuhnya Pak, ada yang dua saf, ada yang berempat itu sholatnya di masjid, padahal besar itu masjid, jaminya kelihatan, ya. Tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah termasuk saya, termasuk kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita berjamaah, ya, dalam kita